Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 7, subtema 1, muatan pelajaran IPA dengan KD 3.7, yaitu sifat benda dan perubahan wujud benda di kelas 5. Yuk perhatikan, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah melaksanakan pembelajaran mandiri, Ananda akan bisa menganalisis tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kamu juga akan bisa membuat laporan hasil percobaan tentang pengaruh kalor terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, apa sih benda itu? Nah, benda adalah segala sesuatu yang dapat diamati, menempati ruang, dan memiliki massa. Perhatikan wujud benda. Nah, wujud benda itu diantaranya ada benda padat. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah beberapa contoh dari benda padat. Ada payung, kamera, kayu, televisi, dan sebagainya. Lalu, ada juga benda cair. Benda cair contohnya seperti berikut ini. Ada larutan sirup, ada juga air, minyak goreng, lalu ada juga air sayuran. Nah, ada pun beberapa contoh yang lainnya. Perhatikan, ada juga wujud benda gas. Benda gas contohnya diantaranya ada gas yang ada di dalam balon, ada juga gas yang ada di dalam tabung LPG, ada juga asap. Selain juga ada balon udara. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh dari wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Perhatikan bagaimana sifat dari benda tersebut. Benda padat, bentuknya selalu tetap, volume atau ukurannya selalu tetap, partikel atau penyusunannya berdekatan atau rapat. Perhatikan pada contoh gambar nomor 1. Mempunyai massa dan berat dan dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Memuai jika dipanaskan, menyusut jika didinginkan. Nah, dapat digunting, dilipat, dan juga sebagainya. Benda tersebut dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Itulah sifat dari benda padat. Selanjutnya ada sifat benda cair. Sifat benda cair bentuknya berubah mengikuti tempatnya, volume atau ukurannya selalu tetap, dapat mengalir ke tempat yang lebih rendah, menekan ke segala arah, partikel penyusunannya agak berdekatan. Perhatikan pada nomor 2. Ya, ada di gambar nomor 2, itu adalah partikel penyusunannya agak berdekatan, mempunyai berat dan massa, memiliki daya kapilaritas. Apa itu daya kapilaritas? Itu masuk ke celah-celah kecil. Itulah sifat benda cair. Selanjutnya ada sifat benda gas. Apa sih sifat benda gas? Sifat benda gas bentuknya selalu berubah, volumenya selalu berubah sesuai tempatnya, menempati ruang, menekan ke segala arah, lalu partikel penyusunannya tidak beraturan dan berjauhan. Perhatikan pada gambar nomor 3. Itulah partikel dari sifat benda gas. Selanjutnya, lihat, perhatikan, ini adalah benda dapat mengalami perubahan baik bersifat tetap maupun sementara. Contohnya, roti berjamur, besi yang berkarat, kertas yang menjadi abu, dibakar menjadi abu, lalu ada es membeku, dan ada daur air. Ini ada beberapa contoh dari perubahan sifat benda yang bersifat tetap dan juga sementara. Nah,
Apa sih perubahan sifat-sifat benda tersebut? Yang pertama, perubahan sifat benda yang tetap atau disebut perubahan kimia. Sebelumnya kita melihat contoh benda yang bersifat tetap. Perubahan sifat benda yang tetap atau perubahan kimia yaitu perubahan sifat benda yang tidak dapat dikembalikan ke sifat semula. Contohnya, besi yang berkarat, pembusukan, kertas dibakar jadi abu, nasi menjadi bubur, fermentasi singkong menjadi tape, dan lain-lain. Yang kedua adalah perubahan sifat benda yang sementara atau perubahan fisika. Apa sih perubahan fisika itu? Yaitu perubahan sifat benda yang dapat kembali ke semula. Contohnya, mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembun, mengkristal, dan daur air. Ini adalah perubahan sifat-sifat benda, kimia, dan fisika. Nah, selanjutnya, ini ada perubahan sifat benda. Apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor sifat benda tersebut? Yang pertama, ada perubahan suhu, ya. Yang kedua, ada interaksi dengan zat lainnya, misalnya api. Yang ketiga, peristiwa pembusukan atau jamur dan bakteri. Dan yang keempat, percampuran dengan air. Yuk perhatikan, ada perubahan benda fisika. Nah, perubahan sifat benda fisika bersifat sementara. Ada benda yang mendapatkan kalor, ada juga benda yang melepaskan kalor. Benda yang mendapatkan kalor atau panas diantaranya, yuk perhatikan, ada benda-benda yang ada dalam gambar. Coba perhatikan setiap tanda panahnya. Benda padat berubah menjadi benda cair disebut pencair. Benda cair berubah menjadi benda gas itu disebut menguap, ya. Lalu benda padat berubah menjadi benda gas itu disebut menyublim. Dari angka-angka tersebut adalah benda yang mendapatkan kalor atau panas, ya, antaranya mencair, menguap, dan menyublim. Perhatikan ya setiap proses bendanya. Nah, dilanjutkan dengan jika benda melepaskan kalor atau panas, itu mengalami pendinginan. Perhatikan yuk setiap angka arah panahnya. Jika benda cair berubah menjadi benda padat, itu disebut membeku. Benda gas berubah menjadi benda cair, disebut mengembun. Lalu, jika benda gas berubah menjadi benda padat, itu disebut mengkristal atau juga menghablur. Nah, ini di setiap benda-benda tersebut membeku, mengembun, dan mengkristal itu karena adanya panas yang mengalami pendinginan atau melepaskan kalor, ya. Supaya kalian ketahui di antara kalian bisa membedakan antara benda yang mendapatkan kalor dan juga benda yang melepaskan kalor. Yuk perhatikan, kita tahu arti dan contoh setiap sifat fisika benda. Yuk perhatikan. Nah, kita simpulkan bahwa mencair adalah proses perubahan benda padat menjadi benda cair. Contohnya ada es batu atau es krim yang mencair dan mentega yang dipanaskan, ya. Nah, selanjutnya menguap. Menguap itu adalah proses perubahan benda cair menjadi benda gas. Contohnya air yang mendidih atau kita merebus air, ya. Lihat prosesnya. Selanjutnya ada menyublim. Menyublim adalah proses perubahan benda padat menjadi benda gas. Contohnya lenyapnya kapur barus atau kita sebut kamfer yang diletakkan di dalam lemari atau di ruangan terbuka. Dari ketiga perubahan sifat benda ini adalah karena mendapatkan
kalor atau mendapatkan panas, diantaranya mencair, menguap, dan menyublim. Perhatikan di samping ini. Nah, membeku. Ini perubahan sementara dari membeku. Membeku adalah proses perubahan benda cair menjadi benda padat. Contohnya, kita membuat es batu atau kita membuat agar-agar atau puding. Dan dilanjutkan dengan mengembun. Mengembun adalah proses perubahan benda gas menjadi benda cair. Contohnya, peristiwa pengembunan pada pagi hari. Kalian bisa melihat di setiap dedaunan, jika pagi hari ada titik-titik air, itu disebut mengembun. Ya. Dilanjutkan dengan mengkristal adalah proses perubahan benda gas menjadi benda padat. Contohnya, terbentuknya salju, bunga es yang menempel di dinding freezer. Nah, inilah dari ketiga perubahan sementara ini, ada membeku, mengembun, mengkristal, itu karena melepaskan kalor atau melepaskan panas yang mendapatkan pendinginan, ya. Nah, inilah perubahan sifat fisika benda dengan contoh-contohnya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dipahami oleh kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.